Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amru Channel, dimanapun saudara-saudara berada. Semoga sehat-sehat selalu, selamat menjalankan ibadah puasa. Kali ini saya ingin mengupload potongan video yang saya ambil dari TikTok, yaitu tentang kehadiran Bapak Gibran Rakabuming Raka dalam acara pengajiannya Gus Ikdam. Jadi Bapak Gibran ini wakil presiden kita yang sekarang itu pernah mendatangi pengajian Gus Ikdam di Markas Sabilit Taubah yang ada di Blitar. Nah, seperti apa suasananya? Mari kita tonton dulu video berikut ini. Masya Allah, alhamdulillah. Dulur lanang rawuh. Alhamdulillah. Ya Allah, saking ampuhe nek wiritan. Tapi ingat ya, pesan Gus Ikdam tadi nggih. Ini hari tenang. Gak boleh bicara angka, gak boleh menggerakkan tangan ya. Tenang. Alhamdulillah. Tapi luar biasa, saking semangatnya nek zikir. Ini tadi barusan zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqil wadil. Amin. Langsung Masya Allah kedatangan putranya Pak Jokowi. Panjenenganipun Mas Gibran Rakabuming Raka. Wah. Alhamdulillah. Luar biasa. Malah gampang senyum jenengan. Tadi itu pada siapa itu? Haji Beki, Pak Haji Beki sama Tato yang awal saya itu Mas Gibran. Tadi sama Pak Haji Beki ditantang. Nanti kalau bisa bikin Mas Gibran itu tertawa, terbahak-bahak, dikasih uang 5 juta. Enaknya gini Mas Gibran, jenengan nanti tertawa terbahak-bahak, Pak Haji Beki ngasih uang Tato 5 juta, biar dibagi hasil sama saya. Alhamdulillah luar biasa. Kemarin tanpa saya sadari Pak Arif, adiknya Pak Jokowi, adiknya Bu Iriana kesini. Nah ini kopi belirik ini, kopi biasa saya minum Mas Gibran. Asli, hangat-hangat lah. Nom-noman, ID podo nomi los. Jadi kemarin Pak Arif datang ke sini. Setelah itu saya bilang, Pak Arif kita itu ingin disambangi Pak Jokowi. Wah alhamdulillah sekarang putranya Mas Gibran Rakabuming Raka. Keren alhamdulillah. Ya ini keadaannya. Jadi ini Mas Gibran sugeng rawuh sepindah malih matur suwun jenengan sampun purun mriki, purun ngaji. Bahkan saya tahu kalau Mas Gibran itu mau ke sini masih tadi sore itu masak beneran kula ngoten. Wong saya itu juga tahu jadwal beliau itu sangat luar biasa. Terus masa iya, ternyata memang infonya seperti itu dan tujuannya enggak muluk-muluk. Pengen ngaji, pengen tahu keadaan Sabilit Taubah. Dan memang waktu saya ke Solo itu keluarganya memang bilang, kita keluarga Solo itu estenyel Gus, Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih Mas Gibran, semoga Mas Gibran Rakabuming Raka ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dimudahkan dan kabul hajat-hajatnya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah sudah acaranya sekarang ngaji santai nggih. Jadi sebelum ngaji Mas Gibran nanti biar nggak bingung kalau ada celutukan aneh-aneh. Jadi kalau malam Selasa kegiatannya di sini itu Mas Gibran Kalau malam Selasa itu ya kayak gini, orangnya random. Maaf nih,
kalau kadang ada asap rokok atau apa, karena mulai orang yang soleh, yang baik, yang belum soleh sampai garangan non muslim itu di sini banyak. Non muslim ada yang hadir? Nah, itu Natali di belakang itu non muslim. Demikian tadi saudara, videonya terlihat sangat akrab ya, keduanya orang-orang muda ya, dai-nya masih muda, kemudian apa namanya, Mas Gibran atau Pak Gibrannya juga masih muda ya, bahkan hadir di Markas Sabil Utobah. Pak Gibran itu datang ketika dia masih belum terpilih sebagai presiden ya. Jadi ketika masih mencalonkan lah ya, datang ke pengajiannya Gus Ikdam. Dulu yang datang ke sana tidak hanya Mas Gibran ya, Pak atau Mas ya enaknya ya, ini Mas Wapres ya. Dulu juga istrinya Pak Anies Baswedan, anaknya juga datang, suaminya Pak Muhaimin sama anaknya juga datang. Kemudian yang dari Bu Mega itu Pak Ganjar, istrinya Pak Ganjar juga datang ya. Jadi memang ya kedatangan para calon presiden dulu atau wakil presiden dulu itu ya sebagai apa namanya, ya berharap barangkali dapat dukungan dari para jamaah. Tapi itu sudah berlalu. Nah, yang ingin saya bahas di sini adalah bahwa Gus Ikdam itu apa namanya, dikagumi atau disukai oleh berbagai kalangan ya, mulai dari pejabat, mulai dari apa namanya, masyarakat biasa, masyarakat kecil, penjual di pasar, pedagang kaki lima, pengamen ya. Ini sebuah fenomena bahwa teknik berdakwah itu bermacam-macam ya. Memang banyak juga yang mengkritik Gus Ikdam itu karena menggunakan musik ini, tapi ketika saya menonton sendiri ya, saya pernah 3 kali menghadiri pengajian Gus Ikdam itu di Batu, kota Batu itu 2 kali, kemudian di Malang sekali ya. Memang seperti itu, ada musik pembukanya di awal. Dulu nggak masalah ya, dulu itu ya beliau sudah sejak dulu seperti itu. Kenapa viralnya dikritik banyaknya ketika mengadakan pengajian di Pacitan ya, yang dihadiri ribuan orang itu. Di mana-mana 3 kali saya menonton itu ya biasa musik jeduk-jeduk itu, nah gitu juga ada semuanya, dan menurut saya itu hanya sebagai pemanis saja, bukan esensi dari dakwahnya, bukan itu ya. Itu hanya sebagai apa ya, entertain saja, dan itu menurut saya waktu itu kami yang datang tuh ya biasa-biasa saja, bukan sebuah musik yang apa namanya kemudian mempengaruhi kami untuk apa, enggak ya, itu hanya sekedar entertain yang tidak lama, kemudian menjadikan jamaah itu semakin bersemangat untuk mengikuti kajian-kajiannya. Jadi menurut saya seperti itu ya, tidak ada masalah. Toh Gus Ikdam itu dalam berceramahnya juga santai, rileks, tidak formal, tidak sok berwibawa, jadi biasa beliau itu. Ya memang ketika mau masuk panggung, turun panggung, beliau kelihatan dijaga ketat ya, karena memang dikerubungi orang itu loh ya, di orang pengen salaman, pengen mendekat, jadi kesannya menjadi seolah-olah kayak dikawal ketat begitu. Kalau sebenarnya beliaunya itu tidak seperti itu, beliaunya itu sangat santai, sangat rileks ya, nggak elitis ya. Tidak elitis itu tidak sok-sok gaya, sok gengsi, enggak. Sebenarnya kadang-kadang kalau di rumahnya itu kalau pas nggak ngaji ya kaos oblong, keliling sandal keliling ini, dan berarti orang-orang biasa seperti itu. Nah, itu apa namanya, keunikan atau ciri khas Gus Ikdam dalam berdakwah yang menurut saya ini tidak perlu terlalu dipersoalkan ya, karena di media sosial itu ada yang mempersoalkan apa itu ini, pengajian kok gitu, harusnya nggak gini, nah, seperti itu. Jadi begitu ya saudara-saudara, metode dakwah setiap mubalek itu berbeda-beda, tidak harus kita samaratakan. Jadi biarlah mereka mempunyai metode sendiri-sendiri, yang penting tujuannya baik dan mampu menyadarkan banyak orang, itu yang menurut saya yang terpenting ya. Dan terbukti Gus Ikdam ini sudah banyak sekali menyadarkan banyak orang ya, dan bahkan ya sudah nggak terhitung berapa yang sudah mu'alaf seperti itu.
Nah, bagi kita yang awam seperti ini ya, meskipun mungkin merasa di dalam hati tidak cocok, lebih baik tidak sampai diungkap-ungkapkan, terus kemudian kita sampai menjelek-jelekkan, tidak usah. Barangkali Tuhan begitulah cara memberikan jalan orang lain dengan metode-metode dakwah umatnya yang berbeda-beda ya. Jadi apapun saya salut ya, saya juga penggemarnya dari Gus Ikdam. Saya sering kali nonton setiap malam Selasa dan malam Jumat. Saya berusaha untuk selalu mengikuti, dan banyak orang yang merasa tersadarkan dari ceramah-ceramah beliau yang memang berbeda dengan ceramah-ceramah dari mubalek-mubalek yang lain. Saya juga menggemari Gus Baha, kemudian menggemari Gus Ikdam, kemudian para mubalek yang lain juga saya tetap mendengarkan untuk menambah ilmu seperti itu. Dan saya berdoa semoga saya tidak membenci ya seorang ulama yang telah berdakwah ya. Kita mendoakan mereka semua supaya selalu diberi kesehatan dan kemudahan untuk menyadarkan banyak orang. Oke, seperti itu Saudara Amru Channel, semoga yang sedikit ini membawa manfaat dan menghibur ya. Nanti kita sambung lagi dengan video-video lain. Jadi misalnya di jamaahnya Gus Ikdam itu juga ada yang beberapa dari Singapura, dari luar negeri juga ada. Nanti akan kami kami ulas video-videonya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.